Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Siti Eka Nuriani dengan NIM 2401050227. Nomor presensi 12. Saya dari Rombel F angkatan 2024. Di sini saya akan membacakan sebuah naskah pidato terkait drama balada negeri yang membeku. Selamat menyaksikan. Kakak Ratu Ananta yang kucintai, hari ini aku berdiri di hadapanmu, bukan sebagai seorang putri, bukan sebagai pewaris kerajaan, melainkan sebagai adik yang merindukan hangatnya di kapan kakaknya. Kakak, kerajaan kita membeku bukan karena musim, bukan pula karena kutukan semata, melainkan karena hati kita yang terpisah oleh luka. Aku tahu jalan yang kita tempuh dulu penuh dengan salah paham, air mata, dan tembok yang dingin yang kita bangun sendiri. Namun, bukankah dulu kita berjanji untuk saling menjaga apapun yang terjadi? Kakak, lihatlah rakyat yang menunggu. Mereka tidak hanya menanti cahaya matahari, tetapi juga menanti hangatnya cinta dari pemimpinnya. Nyiur beku tidak akan hancur oleh pedang, tidak juga oleh sihir, melainkan hanya oleh cinta kasih yang kita miliki. Cinta antara kakak dan adik, cinta yang dulu membuat kita tak terpisahkan. Aku memohon padamu, jangan biarkan masa lalu merampas masa depan kita. Jika ada kesalahan, biarlah aku yang menanggungnya. Jika ada luka, biarlah aku yang mengobatinya. Tetapi jangan biarkan tembok es ini semakin tebal, hingga kita kehilangan segalanya. Kakak Ananta, genggamlah tanganku. Mari kita cairkan kembali kerajaan ini bersama-sama. Mari kita buktikan pada dunia bahwa kasih sayang dan cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menghentikan gelapnya nyiur beku. Karena tanpa kakak, aku bukan siapa-siapa. Dan tanpa cinta kita, kerajaan ini tidak akan pernah hidup kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan atau memaparkan terkait teori yang menjelaskan struktur dari karya saya, yaitu pidato. Yang pertama di sini struktur pidato menurut para ahli. Dan di sini ahli dari Lubis pada tahun 2018 menjelaskan bahwa teks pidato itu umumnya tersusun atas judul, salam pembuka, pendahuluan yang berisi pengantar atau latar belakang masalah, lalu ada isi yang berisi uraian fakta, alasan, argumentasi, dan juga ajakan. Lalu yang kedua terakhir di sini ada penutup yang berisi simpulan, harapan, dan juga permohonan maaf. Dan yang terakhir ada salam penutup. Lalu menurut Al-Jurnal pada tahun 2025, penelitian terbaru menekankan bahwa struktur pidato itu tidak hanya berfungsi mengatur alur saja, tetapi juga penting dalam konteks literasi digital. Pidato dipandang sebagai sarana komunikasi publik yang membutuhkan urutan logis, pembuka, isi, dan juga penutup, agar audiens dapat memahami pesan yang kita sampaikan secara utuh. Lalu, sedangkan jurnal yang menganalisis pidato menurut dari Ealaf Odaf Mohammed pada tahun 2025, pada judul jurnalnya yaitu Persuasive Rhetoric in Public Speaking, a Discourse Analysis of Influential Leaders. Jurnal ini menganalisis pidato-pidato para pemimpin dunia dengan pendekatan retoris klasik,
yang berisi etos, patos, dan juga logos, sekaligus mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk struktur pidato persuasif yang efektif. Jurnal ini juga relevan karena pidato dari Putri Maya, dari karya saya itu kan merepresentasikan dari isi hati Putri Maya yang mengandalkan patos, yaitu emosi, lalu etos, ikatan personal, dan logos, yaitu argumen cinta sebagai kekuatan. Semua aspek yang dibahas dalam publikasi ini sudah menyangkut dari ketiga pendekatan retoris klasik, yaitu etos, patos, dan juga logos. Lalu persamaan dan juga perbedaan menurut sumber. Yang pertama yaitu persamaan. Jadi untuk persamaan, semua sumber sepakat bahwa pidato itu terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada pembuka, isi, dan juga penutup. Lalu menurut Lubis pada tahun 2018, ini pada bagian perbedaan, menambahkan bahwa elemen detail seperti judul dan juga permohonan maaf pada bagian penutup. Lalu menurut ahli Suprihatin dan kawan-kawan pada tahun 2021 itu menekankan pentingnya ucapan syukur dalam pembuka. Lalu yang ketiga di sini ada Dina dan kawan-kawan pada tahun 2022 itu lebih menonjolkan atau lebih menekankan bahwa unsur persuasif itu ada dalam isi pidato atau unsur ajakan. Lalu yang terakhir di sini atau yang keempat, Al-Jurnal pada tahun 2025 itu menyoroti konteks pidato sebagai pembelajaran literasi digital untuk siswa. Oke, lalu selanjutnya di sini ada relevansi dari pidato atau dari karya saya yang berjudul Kehangatan di Tengah Badai. Oke, jika dibandingkan dengan teori di atas, teori yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama di sini judul itu ada, yaitu judulnya adalah Kehangatan di Tengah Badai. Jadi sesuai dengan ahli yaitu Lubis pada tahun 2018 kalau judul ini masuk pada bagian pembuka. Lalu untuk nomor 2 di sini ada pembukaan yang dibuka dengan dialog Kakak Ratu Ananta yang kucintai. Nah, hal ini juga sesuai dengan teori dari ahli Suprihatin dan juga Dina. Lalu yang ketiga di sini terkait isi yang mengandung uraian tragedi, yaitu kerajaan yang membeku. Lalu ada refleksi emosional, pertanyaan retoris yaitu bukankah dulu kita berjanji, serta ajakan persuasif untuk berdamai. Nah, hal inilah yang sesuai dengan ciri pidato persuasif menurut Dina pada tahun 2022. Lalu yang keempat di sini ada penutup. Penutup di sini menegaskan pentingnya cinta dan juga persaudaraan untuk masa depan kerajaan. Yang dialognya ditandai dengan tanpa kakak, aku bukan siapa-siapa. Sesuai dengan teori Lubis pada tahun 2018 tentang penutup pidato yang menguatkan dari sebuah pesan utama yang sudah disampaikan oleh pembaca pidato tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada salam penutup. Telah ditambahkan di dalam pidato atas cinta kasih dan pengampunan. Semoga kerajaan kita kembali hangat dan penuh cahaya. Terima kasih. Nah, kalimat itulah yang selaras dengan struktur menurut Lubis pada tahun 2018 dan Suprihatin pada tahun 2021 karena menutup pidato secara resmi dengan doa dan ucapan terima kasih. Nah, itu tadi adalah teori dari penjelasan struktur karya pidato yang berjudul Kehangatan di Tengah Badai. Nah, dari sinilah teori-teori tersebut yang isinya sudah mencakup dari pidato yang atau karya yang sudah dibuat. Nah, untuk teori ini juga mungkin akhir dari video ini
Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.